Nabi sendiri. Kalau sudah nyakiti nabinya, mau minta syafaat dari mana? Sudah nyakiti anak turunnya, ya, mau minta syafaat dari mana itu? Nah, mau berani-berani terang datang sama Nabi, habis bunuh cucunya, habis nyakiti cucunya, habis fitnah cucunya. Kan kalau kelasnya kita mungkin tempeleng langsung, ya. Datang dia ngomong begini, habis nyakiti cucu kita misalnya. Nah, bagaimana? Apa kira-kira diterima, dikabulkan? Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini ceritanya cucunya Rasulullah. Cerita cucunya Rasulullah. Kenapa kok istimewa? Memang dalam bimbingan dari insan yang istimewa. Nabi Muhammad SAW mendidik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mendidik anaknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sekaligus Nabi juga langsung mendidik daripada cucunya Sayyidina Hasan. Kan istimewa, ya. Manusia istimewa. Karena Nabi sangat sayang kepada cucunya. Maka siapa yang menyakiti cucunya sama dengan menyakiti Rasulullah sendiri, ya. Siapa yang menyakiti cucunya sama dengan menyakiti Nabi sendiri. Kalau sudah nyakiti nabinya, mau minta syafaat dari mana? Sudah nyakiti anak turunnya, ya, mau minta syafaat dari mana itu? Nah, mau berani-berani terang datang sama Nabi, habis bunuh cucunya, habis nyakiti cucunya, habis fitnah cucunya, datang kepada Nabi. Ya sudah, bayangi diri kita sendiri, ya. Anak kita disakiti, cucu kita dianiaya, terus datang sama kita. Mungkin kalau kelasnya kita mungkin tempeleng langsung, ya. Datang dia ngomong begini, habis nyakiti cucu kita misalnya. Nah, bagaimana? Apa kira-kira diterima, dikabulkan? Ya tentu kakeknya marah, ya. Tentu kakeknya tidak terima. Walaupun Allah kasih pemaaf, jiwa pemaaf Rasulullah, jiwa pemaaf, ya. Tetapi itu kan pribadinya beliau. Nah, sebagai umat tidak layak kita untuk menyakiti pribadinya beliau. Apakah dirinya sendiri, apakah dari anaknya atau cucunya? Kan tak layak sebagai umat seperti itu, ya. Nah, maka perhatikan baik-baik. Jadi saya berpesan di sini kepada semuanya yang ngaji di Majelis Cahaya Qalbu ini, kepada cucu-cucu Rasulullah yang hormat, kepada dzurriyyah Rasulullah yang hormat, ya. Dan itu syaratnya iman itu. Itu syaratnya iman. Tidak diterima imannya orang kalau dia tidak hormat kepada dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran mana itu? Illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta daripada dakwah yang aku lakukan, daripada minta balasan daripada sesuatu, aku tidak minta, kata Rasulullah, kecuali satu perkara, engkau berbuat baik sama keluarga. Itu saja aku minta, kata Rasulullah. Aku tidak minta balasan macam-macam, tidak minta pujian, tidak minta materi, tidak minta apa. Berbuat baik kepada keluargaku. Itu yang Nabi minta. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Permintaannya Nabi itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi artinya sebagai syarat, Nabi sudah tidak membebankan kita. Besok yang ngasih syafaat Nabi, yang menolong kita Nabi. Nabi yang sudah ngajari kita, kan begitu, ya. Membawa ajaran agama Nabi. Nabi tidak minta apa-apa. Satu yang Nabi minta, berbuat baik kepada keluarganya. Berbuat baik kepada keluarga. Maka orang beriman ini harus paham, ya. Harus paham. Jangan sampai tidak ngerti itu urusan itu. Kita bilang minta syafaat Nabi, sholawat banyak-banyak, sholawat terus, ya. Tapi satu sisi menyakiti keluarganya. Ya sama saja bohong, ya. Sama saja bohong. Satu sisi selawat yang banyak dipuji-puji, Nabi diangkat tinggi-tingginya, tapi sisi lain anaknya, cucunya disakiti, difitnah, bahkan dibunuh dan seterusnya. Bagaimana Nabi mau kasih syafaat? Nah, ini harus difahami, ya. Diceritakan Sayyidina Hasan bin Ali, beliau ini layak kulu ma'a walidati. Beliau tidak mau makan sama ibunya. Apa alasannya? Qala rubama tasbiku ainuha ila syai'in at-ta'am fa akhudhu qablaha. Aku khawatir sana ada makanan enak, ibunya menginginkan itu makanan itu, tapi karena belum sempat ngambil, kok aku duluan yang ngambil. Khawatir ibuku nanti punya keinginan, kok aku duluan yang ngambil. Nah, ini tidak layak, tidak sopan sebagai seorang anak. Khawatir seperti itu. Jadi tidak berani makan sama ibunya. Bukan tidak mau makan sampai ibunya, tidak berani makan, khawatir ibunya punya keinginan makanan yang enak, kok dia duluan yang ngambil. Sampai seperti itu, ya.
Itu kelas daripada orang-orang soleh dalam mencontohkan bagaimana bakti kepada ibunya. Itu contohnya ya. Maka istimewa betul itu. Keluarga itu istimewa betul karena begitu mencontohkan. Begitu yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini diantara bagaimana seorang anak dalam mengagungkan, dalam memuliakan ibundanya. Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid ya, Simtud Durar, diceritakan yuqabbilu yadai wa rijlai walidatihi kulla yaumin tsumma talaba minha an tad'u lahu. Beliau tiap hari kulla yaumin itu dicium tangan ibunya, dicium kaki ibunya. Tiap hari itu ya. Tiap hari. Bukan setiap lebaran sekali, bukan. Tiap hari. Tiap hari dicium tangan ibunya, dicium kaki ibunya, dicium, kemudian minta doa, wahai ibu doakan saya, wahai ibu doakan saya. Tiap hari itu dilakukan. Nah, ini berkah hidupnya. Siapa yang tidak kenal Habib Ali Al-Habsyi ya? Maulidnya zaman sekarang kan, kalau dulu berjanji kita baca, burdah kita baca. Sekarang eranya maulidnya beliau di mana-mana semarak ya. Ya walaupun ya berjanji itu tetap mari kita pertahankan. Itu juga ulama besar yang mengarang itu ya. Ulama besar juga yang mengarang itu. Tiba juga termasuk ulama besar juga. Nah, sekarang Maulid Habsyi ini ya. Maulid Habsyi. Ini pengarangnya adalah orang yang punya akhlak tinggi, akhlak yang mulia. Tiap hari ibunya dicium tangannya, kakinya dicium, wahai ibu doakan saya, wahai ibu doakan saya. Nah, coba pernah enggak kita begitu ya? Kalau memang belum pernah, jangan-jangan kaku hati kita ya. Kalau belum pernah, lakukan. Sudah datangi ibunya, cium tangannya, kakinya cium ya, kakinya cium itu, nah, keningnya dicium ya. Kalau sudah begitu tiap hari, walaupun misalnya sekedar doa yang bisa diberikan, insya Allah berkah hidup. Walaupun sekedar doa ya, tidak bisa ngasih materi, tidak bisa ngasih apa-apa, doa itu cukup sudah. Kalau ibu sudah ngasih doa cukup sudah ya. Tidak perlu bilang nak tak kasih hadiah rumah nih, tak beli mobil, tidak perlu begitu. Doa. Ketika ibunya tengadahkan tangannya, doakan anaknya, berkah sudah ya. Itu kuncinya itu. Nah, maka kalau demikian, mari bersama-sama saya mengajak pada semua yang hadir, yang istiqomah belajar, mari berusaha untuk memuliakan ibu kita dan begitu juga ayah kita ya. Mari bersama-sama untuk berusaha belajar memuliakan. Nah, sehingga dengan memuliakan orang tua, Allah pun akan muliakan kita nantinya.